Assalamualaikum, apa kabar sahabat siar edukasi dimanapun Anda berada? Saat ini kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia, baik di sekolah penggerak maupun sekolah yang melaksanakan secara mandiri. Kalau pada sekolah penggerak, sudah diadakan pelatihan-pelatihan untuk pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru. Namun, pada sekolah pelaksana kurikulum Merdeka secara mandiri harus banyak belajar sendiri atau mendapat pengimbasan dari sekolah penggerak. Sumber utama untuk dapat memahami kurikulum Merdeka adalah melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Video ini saya buat untuk tambahan referensi bagi Bapak Ibu guru untuk dapat memahami kurikulum Merdeka secara utuh. Bahan yang saya tayangkan ini berasal dari materi pelatihan pengawas pembina atau fasilitator sekolah penggerak yang telah saya ikuti dan berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam mendampingi sekolah penggerak di tempat saya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas secara umum pengertian kurikulum Merdeka yang saya bagi beberapa topik kecil atau subtopik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian apa itu kurikulum, komponen kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, kemudian alasan perubahan kurikulum, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan implikasi perubahan kurikulum. Mari kita simak video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel saya, like, dan share video ini. Baik Bapak Ibu, kita bahas secara umum tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama, sedikit tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berikutnya, pendidikan itu adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ya, dari dua pengertian itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Tanpa perawatan, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik sekalipun berasal dari bibit-bibit yang unggul. Berikutnya, apa sih kurikulum itu? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Jika tidak ada jantung atau isi pendidikan, maka tidak ada yang memompa darah atau kosong. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum itu sebagai pedoman pendidikan atau program yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Yang berikut, apa sih komponen kurikulum? Menurut Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of
kurikulum mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, berikutnya konten atau isi, kemudian metode atau cara, berikutnya adalah evaluasi. Secara umum, komponen-komponen kurikulum diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, berikutnya adalah panduan pedagogik, dan yang terakhir adalah panduan asesmen. Kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu kita garis bawahi, yaitu kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depannya, dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu. Maka, murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri sangatlah jelas, di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung desain dan pengembangan kurikulum. Berikutnya kita bahas peran dan fungsi kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Berikutnya adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam proses pembelajaran, yaitu apa tujuan belajar murid, kompetensi apa yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan murid masa kini, dan proyeksi masa depannya. Bagaimana cara mencapai kompetensi tersebut? Apa saja prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu panduan pedagogik atau pembelajaran. Dan apa saja prinsip-prinsip asesmen yang perlu diimplementasikan saat pembelajaran berlangsung. Berikutnya, apa alasan perubahan kurikulum? Alasan perubahan kurikulum yang pertama, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat saat ini menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan beberapa kompetensi tertentu. Menurut proyeksi pendidikan 2020 yang dilakukan oleh negara-negara OECD, kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotor, tetapi juga ada nilai yang melengkapi kompetensi tersebut. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan pondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berusaha secara kolaboratif, yaitu
Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Dan yang terakhir, pemerintah dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Yang berikutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Saat diberlakukan kurikulum Merdeka, pemerintah tidak menyediakan kurikulum secara nasional, tetapi diberikan beberapa contoh kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, contoh-contoh kurikulum itu dapat Bapak Ibu lihat di platform Merdeka Mengajar, bisa diambil dan dilakukan adaptasi. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Yang pertama, harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Di mana sekolah kita berada? Apa di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan kondisi sosial yang beragam? Selama setahun belakangan, perubahan apa saja yang terjadi di sekolah? Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita juga berbeda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita? Boleh jadi memang tak sama. Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita, hal-hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini nanti yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Kurikulum operasional satuan pendidikan adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Dari semua yang kita bahas tadi, keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolok ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, yang terakhir, apa implikasi perubahan kurikulum? Yang pertama, arah perubahan struktur kurikulum beserta komponennya. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Yang ketiga, kompetensi dan value. Apa yang akan dikembangkan sebagai tujuan dari pembelajaran? Bagaimana cara atau prinsip pembelajaran yang perlu dilakukan? Dan bagaimana cara atau prinsip asesmen yang perlu dilakukan? Berikutnya adalah bagaimana cara melakukan adaptasi kurikulum untuk satuan pendidikan masing-masing yang kontekstual dengan satuan pendidikan dan kebutuhan muridnya. Demikian pembahasan secara umum tentang kurikulum. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Bapak Ibu tentang pemberlakuan kurikulum Merdeka saat ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya tentang kurikulum operasional satuan pendidikan dan struktur kurikulum. Jangan lupa subscribe channel saya, like, dan share video ini. Terima kasih.